Nah, kita akan belajar tentang sistem pencernaan. Yang pertama ada macam-macam zat makanan. Nah, makanan ini dapat digunakan tubuh kalau udah diubah jadi nutrien melalui sistem pencernaan. Berarti artinya makanan itu harus diolah dulu sama tubuh kita, entah itu lewat mekanik atau kimiawi, dan baru bisa diserap sama tubuh. Nah, fungsi makanan itu untuk tubuh kita apa sih? Fungsi makanan itu yang pertama ada menyediakan materi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk pertumbuhan dan memperbaiki jaringan yang rusak. Kemudian sebagai sumber energi pastinya. Zat makanan yang dapat menghasilkan energi ada karbohidrat, lemak, dan juga protein. Nah, 3 nutrisi ini tuh adalah nutrisi yang penting dan yang paling utama jadi sumber energi kita. Kemudian sebagai pembangun tubuh. Zat makanan yang berfungsi sebagai pembangun tubuh adalah protein dan juga beberapa mineral. Kemudian sebagai pelindung dan pertahanan tubuh. Zat makanan yang berfungsi sebagai pelindung dan pertahanan tubuh adalah protein, vitamin, dan mineral. Nah, kemudian kita lanjut, kita bahas satu-satu. Yang pertama ada karbohidrat. Jadi karbohidrat ini adalah senyawa organik yang mengandung unsur-unsur karbon. Ada karbon, ada hidrogen, dan juga ada oksigen. Nah, sebenarnya karbohidrat ini tuh banyak macamnya. Ada, kalau kalian pernah dengar, ada monosakarida, ada disakarida, ada polisakarida. Ya kan, itu tergantung sama gimana struktur si karbohidratnya. Kalau dia semakin kompleks, maka ya polisakarida ya yang paling kompleks itu. Nah, di sini fungsi karbohidrat adalah sebagai sumber energi utama, sebagai bahan pembentuk senyawa kimia lain seperti asam lemak dan asam amino. Jadi karbohidrat ini juga bisa dirombak sama tubuh kita, dirombak terus dibentuklah jadi asam lemak dan asam amino. Kemudian juga membantu proses buang air besar. Nah, maksudnya di sini adalah selulosa yang dimaksud. Jadi kalau kalian makan tanaman, makan tumbuhan, makan sayur, itu kan dinding dari si tumbuhan itu kan terdiri dari selulosa, ya kan? Nah, selulosa ini juga adalah karbohidrat, tepatnya adalah polisakarida. Gitu. Jadi karena si selulosa ini agak sulit dicerna, jadi dia bisa ngelancarin pencernaan kita tuh. Karena dia sulit dicerna, makanya dia akan membantu melancarkan, kan pasti akan dibuang kan. Nah, kemudian sumbernya ada beras, jagung, gandum, kentang, dan ubi-ubian. Selain yang disebutin di sini, ada lagi nggak yang tahu sumber karbohidrat itu apa lagi? Ada yang tahu selain yang ditulis di sini? Karbohidrat itu kan sebenarnya gula ya. Bisa madu, kemudian Tebu. bisa gula, ya tebu juga bisa. Sagu. Ada lagi? Sagu, tepung ya, tepung-tepungan. Nah, lanjut lemak. Lemak tersusun dari unsur CHO, karbon, hidrogen, dan oksigen. Fungsi lemak itu adalah sebagai sumber dan cadangan energi, kemudian pelarut vitamin A, D, E, dan K. Jadi kalau kita tahu pelarut ya, biasanya kita tahu pelarut itu apa sih yang biasa kita temuin di kehidupan kita sehari-hari. Biasanya pelarut itu apa? Air, ya kan? Iya, Kak. Air. Nah, misalnya kita mau minum sesuatu yang manis, kita akan nyampurin air dengan gula. Jadi si airnya itu sebagai pelarut. Ternyata nggak semua unsur gitu, nggak semua bahan makanan itu bisa dilarutin pakai air. Jadi seperti vitamin A, D, E, sama K ini, dia malah bisa dilarutinnya dengan lemak gitu. Kemudian sebagai pembangun bagian tubuh, sebagai bantalan organ, dan sebagai pelindung tubuh dari suhu rendah. Nah, sebagai bantalan organ ini maksudnya adalah organ kita nih, organ pencernaan kita, itu kan dilapisin sama lemak ya. Jadi dia bisa melindungi organ gitu maksudnya. Kemudian sumbernya ada dua nih, ada lemak hewani dan juga lemak nabati. Kalau lemak hewani berarti dari hewan, ada lemak daging, mentega, susu, ikan, dan telur. Kemudian lemak nabati ada kelapa, kemiri, kacang-kacangan, alpukat, dan lain-lain.
Lanjut protein. Protein tersusun dari unsur C, H, O, dan juga N. Terkadang juga mengandung unsur P dan S. Kalau N, P, sama S ini ada yang tahu apa maksudnya? Tadi kan CHO itu karbon, hidrogen, oksigen. Kalau N apa? Nitrogen. Oke, nitrogen. Nitrogen. Betul ya, nitrogen. Kalau P? Kalau P apa? Kalau P, fosfor. Kemudian kalau S adalah sulfur. Oke. Nah, fungsi protein itu apa? Fungsinya itu ada dua, sebagai fungsi struktural yang berhubungan dengan fungsi pembangun tubuh dan juga pengganti sel yang rusak. Karena protein ini kan sebagai pembentuk sel ya, ya bahan pembentuk sel. Kemudian sebagai komponen fungsional yang berkaitan dengan fungsinya sebagai komponen enzim yang mengkatalisasi proses-proses biokimia sel. Kemudian sumbernya ada dua juga sebenarnya, sumber protein hewani dan juga nabati. Nah, sumbernya itu ada telur, daging, susu, ikan, keju, dan lain-lain. Kalau protein nabati apa nih kira-kira? Ada yang tahu? Kalau ini kan yang disebut ini ayam gitu, Kak. Tempe, keju, dan kacang-kacangan. Iya, Iya, nabati ya. betul. Betul ya? Kalau ini berarti ayam-ayaman gitu. Daging-dagingan. Iya, yang sumbernya itu dari hewan, kalau hewani. Ikan, udang, keju, cumi-cumi, telur. Iya, banyak banget kalau disebutin ya. Lanjut. Lanjut, vitamin. Terdapat dua macam vitamin. Ada vitamin yang larut dalam lemak tuh yang tadi, yang udah aku sebutin, ada A, D, E, dan K, dan juga ada vitamin yang larut dalam air. Contohnya adalah vitamin B dan vitamin C. Jadi vitamin ini sangat dibutuhkan oleh tubuh walaupun dalam jumlah yang sangat kecil. Fungsinya vitamin ini apa? Fungsinya sebagai regulator atau pengatur dan juga berperan penting terhadap pertumbuhan, pemeliharaan kesehatan, dan juga reproduksi. Nah, di sini ada nih tabel tentang vitamin. Vitamin itu ada banyak jenisnya, misalnya ada vitamin A atau retinol. Fungsinya untuk menjaga kesehatan mata, hidung, mulut, pencernaan. Contoh sumbernya ada hati, ada susu, mentega, keju, wortel, dan bayam. Kalau kekurangan atau defisiensi namanya, akan menyebabkan rabun senja. Kalau vitamin B, pasti kalian udah tahu banget ya, kalau defisiensi biasanya beri-beri kan, vitamin B. Kalau vitamin C, kalau defisiensi apa yang terjadi? Yang paling kalian tahu lah, satu aja. Apa? Sariawan. Iya, betul, sariawan. Kalau kita kekurangan vitamin C. Di sini ada vitamin D, vitamin E, vitamin H, vitamin K, ada asam pantotenat. Nanti bisa dibaca ulang lagi. Jadi ada begitu banyak vitamin dan juga ada fungsinya masing-masing. Kita akan lanjut ke mineral. Nah, mineral ini merupakan komponen yang vital bagi tubuh. Mineral penting untuk pembentukan hormon, tulang, gigi, dan darah. Kekurangan mineral akan mengakibatkan defisiensi juga. Nah, mineral contohnya ada kalsium, ada fosfor, ada natrium, ada zat besi, ada iodium, ada kalium, magnesium. Nah, kalau kalsium fungsinya sebagai pembentuk tulang dan gigi, kemudian pembentukan darah, dan menjaga aktivitas saraf serta otot. Contoh sumbernya ada susu, sayuran hijau, kacang-kacangan, daging. Kalau gejala defisiensinya akan terjadi rakitis, kejang otot, osteoporosis, dan darah sukar membeku. Kemudian ada fosfor, pembentukan tulang dan gigi. Kemudian ada natrium, untuk menjaga keseimbangan elektrolit, kontraksi otot, dan transmisi sinyal saraf. Kemudian ada zat besi, transmisi darah dan kontraksi otot, dan juga mengatur pH. Kemudian ada iodium, dia sebagai pembentukan hemoglobin. Ada kalium, aktivitas kelenjar tiroid, dan ada magnesium sebagai pembentukan tulang, menjalankan fungsi enzim, otot, dan saraf. Sekarang kita masuk ke sistem pencernaan. Nah, jadi sistem pencernaan. Apa sih yang dimaksud dengan sistem pencernaan? Sistem pencernaan ini adalah sistem yang memproses, mengubah, dan menyerap sari makanan berupa nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh.
Sistem pencernaan juga akan memecah molekul makanan yang kompleks, yang tadinya kompleks tuh ukurannya besar-besar, kemudian akan dipecah jadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim dan juga dengan bantuan gerakan kita ya. Misal kita mengunyah, kan itu akan membantu makanan jadi lebih kecil-kecil bentuknya kan, sehingga akan mudah dicerna oleh tubuh. Nah, fungsi utamanya sistem pencernaan adalah yang pertama tadi, memecah makanan menjadi molekul yang dapat digunakan oleh tubuh, kemudian menyerap molekul tersebut ke dalam darah dan dialirkan ke seluruh tubuh, dan yang ketiga akan mengeluarkan sisa-sisa pencernaan dari tubuh atau bahan yang tidak digunakan oleh tubuh. Ada 5 tahapan utama dalam pencernaan makanan. Yang pertama, ada ingesti, yaitu proses masuknya makanan dengan cara ditelan. Kemudian ada pencernaan, yang dibagi 2, pencernaan mekanik dan juga pencernaan kimiawi. Kalau pencernaan mekanik, berarti dia berkaitan dengan geraknya kita, termasuk seperti mengunyah dan juga meningkatkan luas permukaan makanan. Jadi fungsinya mengunyah itu adalah ya untuk meningkatkan luas permukaan makanan gitu ya. Ya, di sini fungsinya mengunyah itu untuk meningkatkan luas permukaan makanan. Kemudian ada pencernaan kimiawi. Kalau pencernaan kimiawi berarti hubungannya adalah dengan proses enzimatik atau dengan enzim. Jadi dia akan memecah makanan menjadi molekul kecil agar dapat melewati membran dan digunakan untuk membangun molekul yang lebih besar. Nah, jadi misalnya nih, makanan kita udah dipecah. Ya kan, udah dipecah, tadi kita udah kunyah. Jadi makanan kita ukurannya akan lebih kecil-kecil. Terus nanti si enzim ini akan memecah lagi jadi lebih kecil. Jadi akan unsurnya akan lebih kecil-kecil lagi dan akan bisa melewati membran sel kita gitu. Kemudian dalam pencernaan kimiawi, proses hidrolisis enzimatik membagi ikatan dalam molekul dengan penambahan air. Jadi kalau hidrolisis enzimatik itu misalnya gini ya, misalnya kita anggap kayak polisakarida misalnya. Misalnya unsur itu kan ada ikatan-ikatannya gini ya, misalnya terikat itu misalnya. Nah, jadi ketika kita tambahkan air atau H2O, kita tambahkan air nih, si ikatan ini akan lepas. Jadi dia akan, molekulnya akan lepas-lepas gitu. Yang tadinya dia terikat nih, ada ikatannya, akan lepas. Karena dengan penambahan air dan juga dengan enzim tadi. Jadi si molekul ini bisa lewat nih dalam membran kita. Yang tadinya dia tuh besar kan bentuknya, terikat kayak gini, besar, nggak bisa lewat, kemudian setelah dipecah oleh enzim, jadi bisa diserap. Kemudian absorpsi adalah penyerapan nutrisi oleh sel tubuh dari sistem pencernaan ke sistem peredaran darah. Tadi karena zatnya sudah kecil-kecil, jadi bisa lewat ke sistem peredaran darah kita. Kemudian eliminasi adalah keluarnya materi yang tidak tercerna dari sistem pencernaan. Oke, lanjut. Ini gambarnya. Yang tadi pencernaan mekanik, pencernaan kimiawi, absorpsi, dan eliminasi atau defekasi. Jadi kalau defekasi ini adalah proses pengeluarannya ya. Kan ada pencernaan mekanik nih. Pencernaan mekanik yang tadinya daun, yang besar, kemudian dikunyah sama si kelinci ini, jadi ukurannya jadi lebih kecil. Kan? Kemudian yang udah jadi serpihan-serpihan daun ini akan dicerna secara kimiawi dengan enzim tadi ya, secara hidrolisis enzimatik, jadi lebih kecil-kecil lagi nih molekulnya, jadi bisa diserap oleh tubuh atau absorpsi. Kemudian kalau ada molekul nih, kalau kalian lihat ya ceritanya ada yang putih-putih nih kan, tuh ada yang warna putih, dia zat yang tidak diperlukan oleh tubuh maka akan keluar dengan cara defekasi atau eliminasi atau ekskresi. Kemudian lanjut ke organ pencernaan. Jadi sistem pencernaan mamalia terdiri dari saluran pencernaan dan kelenjar aksesori. Jadi ada saluran dan ada kelenjarnya. Kelenjar ini fungsinya untuk mengeluarkan cairan pencernaan. Nah, saluran pencernaan makanan pada manusia terdiri atas organ berikut. Ada mulut atau oral, ada tekak atau faring. Faring itu yang bagian sini nih, faring.
bagian faring. Kemudian ada kerongkongan atau esofagus, ada lambung, ada usus halus, usus besar, dan juga anus. Kalau kelenjar pencernaan, ada kelenjar ludah, hati, kemudian kelenjar dinding lambung, dan juga pankreas. Rongga mulut. Di mulut, pastinya ada gigi, lidah, dan kelenjar ludah sebagai bagian dari sistem pencernaan. Nah, makanan yang masuk ke mulut akan melewati proses pencernaan mekanik, ya kan? Tadi itu dikunyah sama kita kan, oleh gigi, dan juga kimiawi, oleh enzim amilase atau tialin. Ya, ingat nih enzimnya, enzim amilasa atau tialin. Ini yang ada di rongga mulut. Kemudian ada yang pertama ada lidah. Lidah ini tersusun dari otot lurik yang diselubungi oleh selaput mukosa. Pada lidah kan kalau kita pegang ya, ada agak-agak kasar tuh, itu adalah papila yang merupakan indera pengecap. Nah, gerakan lidah ini berfungsi untuk mencampur makanan dengan ludah dan juga mendorongnya ke esofagus. Oke, ini kalau kita perbesar, nih ya ada papilanya nih di sini. Di sini tuh ada titik-titik-titik yang kasar-kasar, ada papilanya. Kemudian ini kalau kita lihat permukaan lidah kita, ini kan papila nih yang tadi nih. Ya, ini nih yang tonjolan-tonjolan ini. Tuh. Kan papila. Nah, ternyata di lidah kita ini ada banyak bakteri. Tapi bakterinya itu adalah bakteri baik sih biasanya yang ada di lidah kita. Kelenjar ludah. Kelenjar ludah dihasilkan oleh kelenjar ludah yang jumlahnya ada 3 pasang. Kelenjar ludah yang di dekat telinga disebut dengan glandula parotis. Ya, di dekat telinga nih. Glandula parotis. Kemudian ada lagi yang terdapat di rahang. Ini ada yang namanya sublingualis, ini yang ada di bawah lidah, dan ada submandibular, ini yang ada di rahang bawah kita. Nah, jadi kelenjar ludah ini dia akan menghasilkan enzim amilase yang fungsinya untuk mengubah amilum jadi glukosa. Jadi kan ketahuan banget tuh, enzim amilase. Amilase berarti amilum. Amilase, amilum. Mengubah amilum jadi glukosa. Selanjutnya ada gigi. Gigi manusia tumbuh mulai dari usia 6 bulan. Pada usia 6 tahun, gigi susu anak akan berjumlah 20. Kalau dewasa, giginya ada berapa? Ada berapa jumlahnya? Gigi orang dewasa jumlahnya ada berapa? 32. Oke, 32, betul ya. Nih, di sini kita lihat nih, ada gambarnya. Ini adalah gigi susu. Ya, dan di sini gigi permanen. Jadi kelihatan ya, di sini tuh ada yang nambah nih. Di sini rahangnya ada nambah 1, ada nambah sepasang ya. Sepasang di rahang atas, sepasang yang di bawah. Dan nambah juga nih di sini. Ada 2 pasang, atas dan bawah. Nah, gigi ini kan juga ada bentuknya kan beda-beda ya, ada 4 bentuk. Ada gigi depan kita yang bentuknya tipis, yang berfungsi untuk memotong makanan, itu namanya insisor. Insisor. Kemudian ada gigi taring, namanya kanin atau kanines. Gigi taring. Kemudian ada gigi rahang depan atau premolar, gigi yang sebelum geraham ya. Dan ada geraham atau molar. Jadi ada 4 bentuk fungsinya. Ini ada rumusnya, rumus gigi susu dan juga rumus gigi tetap atau permanen.
Sini ya. Kalau gigi susu 212, kalau dari depan nih, dari insisor kita, insisornya ada ke kanan atau ke kiri ada 2, ya kan? Kemudian yang taringnya ada 1, kemudian premolar ada 2. Kalau gigi tetap, insisornya ada 2 pasang, kemudian ada kaninesnya atau gigi taringnya 1 pasang, ada premolarnya 2, ada molarnya 3. Lanjut ke esofagus. Esofagus atau kerongkongan berupa tabung otot yang panjangnya sekitar 25 cm yang memanjang dari akhir rongga mulut hingga ke lambung. Nah, kerongkongan ini terdiri dari 1/3 otot lurik dan 2/3 otot polos. Dalam kerongkongan ini terjadi gerak peristaltik yang mendorong makanan dari rongga mulut menuju lambung. Kita lihat di sini gerakan peristaltik. Nih, gerakan peristaltik. Jadi gerakan peristaltik ini terjadi karena adanya relaksasi dan kontraksi. Relaksasi dan kontraksi otot yang ada di kerongkongan kita. Ini di sini bisa dilihat nih. Ketika, ini kan ada makanan ya, makanan masuk menuju ke lambung. Kan dia akan lewat faring dulu. Nih faring itu daerah sini nih, faring. Faring, kemudian masuk nih. Nah, di sini dilihat nih di gambar ketiga nih. Gambar ketiga. Jadi ini ketika berkontraksi. Ketika berkontraksi nih seperti ini dia. Jadi tertutup kerongkongan kita atau esofagus kita akan tertutup. Ini ketika dia kontraksi. Tapi ketika ototnya itu rileks atau ototnya lagi dalam keadaan istirahat gitu ya, maka akan terbuka. Jadi si makanannya ini bisa lewat. Nah, terus kenapa makanan itu bisa lewat? Padahal kan di sini bisa aja dia lewat tenggorokan sini ya. Kenapa tuh? Kenapa dia malahan lewat kerongkongan, tapi nggak lewat ke sini? Kira-kira kenapa? Karena tenggorokan buat pernafasan. Ya, itu betul. Tapi kenapa gitu? Kenapa kan ini dia kan bisa aja gitu kan nyasar mungkin ya lewat sini. Karena ada epiglotis. Iya, karena ada ini nih, ada katupnya ya. Jadi di antara saluran pernafasan dan saluran pencernaan kita itu ada katupnya. Jadi ketika makanan akan masuk, akan lewat sini, katupnya tuh akan tertutup dulu nih, buat menghindari si makanan ini masuk ke saluran pernafasan. Ya kan, ketutup nih. Yang di gambar pertama kan kebuka nih ya, dia karena belum lewat kan, kebuka nih. Kemudian di gambar kedua ketutup, jadi bisa lewat tanpa akan masuk ke saluran pernafasan. Katup ini disebut juga sebagai sphincter. Di sini ada katup atau disebut juga sebagai sphincter. Lambung. Jadi di lambung juga ada sphincternya. Sphincter kardial atau lubang lambung. Jadi adanya di sini nih sphincternya. Sphincter kardial itu ada di sini. Sama tadi, dia untuk mengatur masuknya makanan ke lambung. Jadi sphincter kardial ini atau lubang lambung atau katup lambung ya sebenarnya selalu dalam keadaan tertutup. Akan tetapi secara refleks akan terbuka bila ada makanan yang masuk. Nah, lambung ini terdiri dari 3 bagian. Ada kardia, fundus, sama pilorus. Kardia itu yang di bagian sini nih, daerah sini. Ini kardia. Bagian sini kardia. Bagian fundus itu adalah bagian ini. Bagian yang melengkung ya. Yang membulat dan terletak di tengah. Kemudian kalau pilorus dia adanya di daerah sini, di daerah bawah. Gitu. Jadi kalau kardia itu yang di sebelah atas, fundus itu yang membulat dan terletak di tengah. Kalau pilorus itu yang dia dekat dengan usus. Kan ini usus nih, duodenum. Kemudian lanjut lagi.
Nah, jadi kelenjar getah lambung yang terdapat di dinding lambung akan menghasilkan asam lambung. Asam lambung mengandung HCl, enzim-enzim pencernaan, dan juga mukosa. Atau asam klorida, HCl itu. HCl berfungsi untuk membunuh kuman dan mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin. Kemudian ada pepsin, dia fungsinya untuk memecah protein jadi pepton. Kalau lipase, karena lemak itu lipid, lipase berarti dia mengubah lemak jadi asam lemak. Kemudian ada enzim renin, dia mengumpalkan kasein susu, kemudian mengubah protein susu jadi laktosa. Kemudian ada gastrin, hormon ya, ini hormon gastrin, dia akan yang menggiatkan kelenjar lambung untuk mengeluarkan getahnya. Kemudian ada mukosa atau lendir pada dinding lambung yang fungsinya itu untuk melindungi dinding lambung dari abrasi asam lambung. Jadi bahkan lambung pun melindungi dirinya sendiri ya dengan mukosa. Nih, di sini ada cairan lambung nih dalamnya. Lambung bergerak secara peristaltik. Jadi bukan cuma esofagus aja yang bergerak secara peristaltik, lambung juga bisa bergerak secara peristaltik yang fungsinya untuk mengaduk dan juga mencampurkan makanan dengan getah lambung. Nantinya kalau si makanan kita udah halus dan udah tercampur dengan getah lambung, makanannya akan berbentuk bubur yang disebut sebagai kim. Ya, jadi gerakan peristaltik. Lambung nih, lambung juga punya gerakan peristaltik. Oke, jadi di sini kan tadi ada sphincter. Dia akan masuk nih. Akan masuk karena ada gerakan peristaltik tadi. Kemudian nantinya di sini juga ada sphincter lagi nih. Di sini ada katup lagi di bawahnya. Jadi untuk mengatur makanan yang dari lambung ke usus halus. Dan nantinya akan masuk ke usus. Kemudian ada usus halus. Nah, di dalam usus halus, pencernaan lemak dan protein dituntaskan. Hasil dari pencernaan diabsorpsi atau diserap oleh pili atau jonjot usus halus. Nah, usus halus ini berupa tabung yang panjangnya sekitar 6,8 meter, terdiri dari 3 bagian. Ada duodenum atau usus 12 jari, yang panjangnya itu kurang lebih 20-25 cm, bentuknya melengkung dekat dengan kelenjar pencernaan, dan sebagai tempat awal terjadinya penyerapan makanan. Kemudian ada jejunum, dia banyak lipatannya, tempat penyerapan gula, asam amino, dan juga asam lemak. Kemudian ada ileum, yang berbatasan dengan sekum atau usus besar. Sekum ini sebenarnya adalah bagian ujungnya usus besar, sekum, yang fungsinya untuk menyerap zat-zat gizi yang belum terserap oleh ileum seperti vitamin B12 dan juga garam empedu. Ya, jadi usus itu terdiri dari 3 yang tadi. Ada duodenum, ada jejunum, dan juga ada ileum. Ya, ada duodenum nih dari sini sampai sini, kemudian ada jejunum, dan ada ileum. Kenapa duodenum itu disebut sebagai usus 12 jari? Kenapa tuh? Ada yang tahu nggak alasannya kenapa disebut sebagai usus 12 jari? Ada 12. Kenapa? Ada yang tahu? Jadi, kenapa disebut sebagai usus 12 jari? Karena panjangnya duodenum itu kira-kira kayak 12 jarinya kita gitu. 12 jari kita kalau dempetin nih, kan jari kita 10 nih, tambah lagi 2, 12 kan, dempetin gitu, itu ya kurang lebih panjangnya segitu. Jadi makanya disebut sebagai usus 12 jari. Oke. Nah, kemudian dinding usus halus banyak mengandung kelenjar mukosa yang menghasilkan enzim sebagai berikut. Ada sakarase. Sakarase berarti dia mencerna sukrosa. Kalau maltase, dia mencerna maltosa. Laktase, dia mencerna laktosa. Dan juga ada erepsinogen yang mengubah pepton jadi asam amino. Lanjut ya. Nah, hasil pencernaan usus halus berupa asam amino, glukosa, asam lemak, dan juga gliserol. Kemudian ada
kelenjar pencernaan. Di sini ada pankreas dan juga empedu. Nah, enzim di pankreas ada lipase. Yang tadi tuh lipase, lipid. Lipid itu lemak. Berarti dia berfungsi untuk memecah lemak. Kemudian ada amilase, amilum. Dia mencerna amilum. Jadi maltosa. Kemudian ada tripsinogen yang mengubah yang kemudian diubah menjadi tripsin. Kemudian ada empedu. Nah, cairan empedu ini fungsinya untuk membantu pencernaan dan juga sebagai membantu penyerapan lemak. Empedu dibuat di hati, jadi diproduksinya tuh di hati, disimpannya di kantong empedu gitu. Nah, empedu ini fungsinya untuk menghancurkan sel darah merah yang tidak berfungsi. Di sini kita bisa lihat nih gambarnya. Ya, ini pankreas nih, yang gede ini, yang warna kuning, ini pankreas. Pankreas. Kemudian ini adalah kantong empedu. Ini empedu. Jadi ada salurannya nih kalau teman-teman lihat. Jadi pankreas kan ada salurannya nih. Salurannya itu menuju kemana? Salurannya itu menuju ke usus halus. Jadi ini usus halus nih. Si duodenum tadi. Ini ya duodenum nih. Yang kantong empedu juga ada salurannya. Ini ada salurannya. Jadi dia salurannya itu akan terhubung ya, si pankreas sama si empedu tadi. Kan tergabung nih. Nanti disalurin ke duodenum. Gitu. Kemudian ada usus besar. Usus besar itu terdiri dari 3 bagian. Ada yang naik, kolon yang naik, atau ascendant, kemudian yang mendatar, atau transversum, dan juga menurun atau descendant. Ini gambarnya. Ini ya yang tadi nih disebut sekum. Kalau yang bagian yang kecil ini ada yang tahu nggak ini apa nih? Bagian kecil, yang ini. Usus buntunya itu bukan, Kak? Iya, betul. Usus buntu ya. Ini nih yang usus buntu nih. Kemudian ini sekum. Kalau misalnya di hewan herbivora atau hewan yang makan tumbuhan, ini sekumnya itu akan besar banget nih teman-teman. Kalau kita kan sekumnya ya cuma segede gini ya. Kalau mereka sekumnya itu akan besar banget. Kalian bisa cari mungkin di internet nanti perbedaan dari usus besarnya mamalia atau kayak kita ya omnivora sama herbivora. Itu pasti herbivora tuh punya sekum yang besar banget. Karena fungsinya itu kalau untuk herbivora, sekum itu untuk memfermentasi tumbuhan yang dia makan tuh. Kan dia makannya tumbuhan aja. Jadi dia difermentasi dulu di sekum. Nanti baru deh dikeluarin ke usus besar. Itu kalau buat herbivora. Tapi karena kita omnivora, jadi kita sekumnya ya nggak terlalu besar ya. Sekumnya segede gini. Ini tadi bagiannya naik atau ascendant. Kemudian ini bagiannya mendatar atau transversum atau transverse. Kemudian ini yang turun atau descending atau descendant. Fungsi utamanya adalah untuk menyerap air, kemudian membentuk massa feses, dan membentuk lendir untuk melapisi mukosa. Nah, di dalam usus besar ini terdapat bakteri Escherichia coli atau E. coli yang membantu menghasilkan vitamin K dan juga biotin. Jadi bakteri itu baik banget ya. Ini bakteri baik nih di usus kita, bakteri Escherichia coli yang akan menghasilkan vitamin K dan juga biotin. Nah, feses ini akan disimpan dulu nih di rektum. Rektum itu yang ini. Ini bagian ini. Ini rektum. Jadi disimpan dulu di rektum, sampai nanti akhirnya akan dikeluarkan melalui anus. Nah, kemudian ini ada proses pencernaan. Kalau tadi kan kita udah ngomongin organ-organnya tuh apa aja. Ini kita proses pencernaan. Yang pertama pastinya dari mulut. Tadi kan dari mulut ada pencernaan mekanik yang terjadi dengan bantuan gigi. Jangan sampai ketuker ya, pencernaan mekanik dan juga kimiawi. Di sini pencernaan mekanik dengan bantuan gigi dan pencernaan kimiawi oleh air liur yang mengandung enzim. Tadi enzimnya apa? Enzimnya amilase atau lipase. apa? Nggak kurang terdengar. Tadi apa tuh yang di atas? Amilase atau Sialin. sialin. Tuh.
atau tialin. Nah, zat tepung atau amilum dipecah oleh enzim amilase pada air liur menjadi zat gula yang disebut sebagai maltosa. Jadi di mulut pun udah terjadi tuh pencernaan kimiawi. Tapi baru pencernaan si karbohidrat aja atau zat tepung aja. Kemudian dari mulut tadi kan makanan masuk ke dalam faring, kemudian ke esofagus. Kemudian di esofagus menuju lambung dengan gerakan peristaltik. Nah, di dalam lambung enzim pepsin mengubah protein jadi pepton. Kemudian ada renin akan menggumpalkan protein pada susu. Kemudian asam lambung akan membunuh bibit penyakit atau membunuh kuman. Nah, makanan pada lambung akan menuju ke usus halus. Di usus halus terdiri dari 3 bagian tuh yang tadi ya, duodenum, jejunum, dan juga ileum. Nah, duodenum tadi tersambung dengan 2 kelenjar, yaitu ada kelenjar pankreas dan ini tadi ya, kantong empedu. Tadi kan hati akan membentuk cairan empedunya akan disimpan dulu di kantong empedu, baru akan dikeluarkan ke duodenum. Kemudian pankreas menghasilkan tripsin, amilase, sama lipase yang fungsinya untuk memecah protein, amilum, dan juga lemak. Nah, empedu ini adalah cairan yang fungsinya untuk menghasilkan lemak dan dihasilkan oleh hati. Tadi ini kita lihat. Jadi gini ya bentuknya yang tadi lebih jelasnya. Nah, kemudian setelah makanan dicerna oleh duodenum, makanan akan menuju jejunum. Setelah melalui jejunum, makanan akan siap diserap pada ileum. Pada permukaan usus halus nih, tadi belum kita bahas, jadi ada banyak jonjot usus atau villi yang fungsinya untuk memperluas daerah penyerapan makanan. Sini ya, jadi usus itu kan bentuknya nggak rata dan nggak mulus, jadi banyak lipatan-lipatannya nih. Lipatan-lipatan seperti ini. Kemudian kalau kita perbesar lipatannya, mirip yang tadi kayak lidah ya, kayak papila lidah tuh. Jadi dia ada tonjolan-tonjolannya. Kalau kita perbesar lagi nih, yang tonjolan, yang permukaan si makrofili, permukaan si fili, kita akan bisa lihat ternyata ada lagi nih fili yang lebih kecil lagi, itu yang disebut sebagai mikrofili. Gitu ya. Nah, jadi di fili usus itu juga ada peredaran darahnya. Ada kapiler. Sisa makanan yang melalui usus halus akan masuk ke dalam usus besar. Tadi tuh fungsi utama usus besar untuk menyerap air dari bahan sisa makanan yang tidak dicerna. Dan terdapat banyak mikroorganisme yang membantu membusukkan makanan dalam usus besar. Nah, sisa makanan yang nggak terpakai kemudian akan dikeluarkan melalui anus dalam bentuk feses. Nah, di sini ada jenis enzim pencernaan dan juga fungsinya apa aja. Sini udah ada rangkumannya nih. Jadi organnya kelenjar air liur atau glandula saliva. Jenis enzim pencernaannya ada enzim tialin atau amilase, fungsinya untuk mencerna amilum menjadi maltosa. Kemudian di lambung ada pepsin, ada renin, kemudian ada apa lagi tadi? Ada asam lambung atau HCl. Di sini pepsin fungsinya untuk mengubah protein jadi pepton. Jadi protein itu dipecah-pecah jadi pepton. Kemudian ada renin. Renin ini akan mengubah kaseinogen jadi kasein. Kemudian di pankreas ada tripsin yang fungsinya untuk mengubah protein jadi polipeptida. Dan ada lipase pankreas atau lipase fungsinya untuk mengemulsikan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Ada amilase, berarti hubungannya sama amilum. Dia mengubah amilum jadi disakarida. Kemudian ada karbohidrat pankreas, dia mencerna amilum jadi maltosa. Di usus halus ada maltase, berarti dia mengubah maltosa jadi glukosa. Ada laktase, mengubah laktosa jadi galaktosa dan glukosa. Ada enterokinase, dia mengubah tripsinogen jadi tripsin. Kemudian ada lipase, dia mengubah lemak. Peptidase, dia mengubah polipeptida jadi asam amino. Kemudian ada sukrase,
mengubah sukrosa jadi fruktosa dan glukosa. Oke. Kemudian di sini ada penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan. Yang pertama ada parotitis atau penyakit gondong, yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus yang menyerang kelenjar air ludah di bagian bawah telinga. Akibatnya kelenjar air ludah akan menjadi bengkak atau membesar. Kemudian ada serostomia, adalah istilah bagi penyakit pada rongga mulut yang ditandai dengan rendahnya produksi air ludah. Nah, kondisi mulut yang kering akan membuat makanan kurang tercerna dengan baik. Jadi kalau biasanya tuh kalau sero itu artinya kering. Biasanya ya. Misalnya xerophyt, berarti dia tanaman yang tumbuh di tempat yang kering biasanya. Kemudian appendicitis atau infeksi usus buntu. Jadi tadi tuh usus buntu disebut juga dengan appendix. Tadi ya, atau umbai cacing atau usus buntu. Umbai cacing, usus buntu, appendix. Dia dapat merembet sampai ke usus besar dan juga menyebabkan radang selaput rongga perut. Kemudian ada diare. Ini penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri maupun protozoa pada usus besar. Jadi karena infeksi tersebut, proses penyerapan air di usus akan terganggu dan akibatnya fesesnya akan jadi encer karena mengandung banyak air ya. Kemudian konstipasi. Kalau konstipasi atau sembelit, berarti dia terjadi akibat penyerapan air di dalam usus besarnya terjadi secara berlebihan. Akibatnya feses akan menjadi padat dan juga keras. Jadi ini nantinya akan sulit untuk dikeluarkan. Nah, untuk mencegah ini, maka dianjurkan untuk banyak makan sayur dan juga buah-buahan, biar teratur. Ya. Kemudian ada wasir atau hemoroid. Hemoroid ini atau yang lebih dikenal dengan wasir, yaitu pembengkakan pembuluh darah sebenarnya ya. Pembuluh darah yang terkena gangguan ini berada di dalam anus atau rektum. Jadi ini kalau kita lihat gambaran tadi, ini ya di sini. Jadi dia bagian ini nih, di sini kan ada pembuluh darah nih. Nah, di bagian dalamnya sini akan terjadi pembengkakan pembuluh darah. Gitu ya. Lanjut. Ada gastritis, yaitu penyakit atau gangguan di mana dinding lambung akan mengalami peradangan. Nah, gangguan ini disebabkan karena kadar asam klorida atau asam lambung yang terlalu tinggi. Nah, selain itu gastritis juga dapat disebabkan karena penderita mengkonsumsi banyak makanan yang mengandung kuman penyebab penyakit. Jadi biasa kalau misalkan ada kata-kata is gini, biasanya sih artinya peradangan gitu. Gastritis. Latihan soal. Yang pertama, penyakit yang mengganggu kerja kelenjar ludah adalah nih, penyakit yang mengganggu. C. Yang lain? Ya udah ada yang jawab C. Ada jawaban yang lain nggak? Kalau appendicitis ini apa? Usus buntu. Yang di lambung. Seperti ya tadi. Ini adanya di bagian appendix. Peradangan pada appendix. Atau usus buntu. Kalau anemia? Darah rendah bukan, Kak? Darah merah. Iya, betul ya. Kurangan darah merah. Ini hubungannya dengan kekurangan darah. Kalau parotitis yang tadi ya, yang tadi ada di modul tuh, dia adalah penyakit yang mengganggu kerja kelenjar ludah yang tadi karena kelenjar ludah kita mengalami gangguan mungkin karena virus, jadi akan membengkak. Itu disebabkan dengan parotitis atau peradangan kelenjar ludah.
Kalau konstipasi, Sembelit, Kak. ya sembelit. Karena apa tuh penyebabnya? Kurang cairan. Kurang cairan, kemudian kurang makan serat, kekurangan konsumsi sayur dan buah ya, kalau konstipasi atau sembelit. Sembelit. Lanjut yang berarti jawabannya yang C. Dan lanjut yang nomor 2. Pernyataan yang tepat mengenai karbohidrat adalah berperan sebagai penyusun utama enzim, menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh sebagai cadangan energi terakhir, atau dicerna oleh enzim tialin di dalam mulut. Pernyataan yang tepat. Kalau yang berperan sebagai penyusun utama enzim apa? Apakah karbohidrat? Protein bukan, Kak? Ya, betul ya, protein yang penyusun utama enzim. Jadi bukan karbohidrat. Ini adalah protein. Kalau yang menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh? Mineral. Mineral, Kak. Ya, mineral. Contohnya apa? Mineralnya. Air. Air, madu. Bukan, maksudnya contoh mineralnya apa? Tadi kan kita udah belajar tuh ada kalium, kalsium, iodin, magnesium, apa tuh? Natrium. Natrium. Ada lagi selain natrium? Fosfor. Sulfur. Sulfur. Kemudian ada lagi apa? Magnesium, Kak. Magnesium. Kemudian ada kalsium ya, tadi kalsium. Zat besi, Zat besi atau Fe. sodium, Yodium. Oke. Kemudian sebagai cadangan energi terakhir, Lemak bukan, Kak? lemak atau protein? Kalau protein tuh lemak. lemak. Lemak atau protein? Oke, lemak ya. Kemudian yang dicerna oleh enzim tialin di dalam mulut adalah Karbohidrat. karbohidrat. Lebih tepatnya apa? Tadi kan karbohidrat kan ada banyak tuh macamnya. Nasi. Ya, itu contoh Glukosa. sumbernya ya. Bukan glukosa. Apa tuh tadi? Amilase. Hampir betul. Tapi amilase itu kan jenis ininya ya, enzimnya amilase tuh. Berarti yang betul apa? Molekul amil. Kalau ada se-nya itu berarti enzim ya. Jangan sampai ketuker nih. Oke. Kalau yang tadi ya yang memecah tialin ini atau disebut juga sebagai amilase. Kalau amilase berarti amilase amilum. Berarti dia fungsinya untuk memecah amilum. Ya tadi tuh kalau lipase berarti dia memecah apa? Kalau lipase Lemak. ya, kalau lipase lemak. Terlipase itu kan dari lipid ya, kata-katanya itu dari lipid. Lipid kan lemak. Oke, itu ya, kalau ada se-nya gini biasanya adalah enzim. Nomor 3, di dalam mulut terjadi pencernaan oleh Enzim amilase. Oke, amilase. Yang tadi ini jawabannya adalah D ya. Kalau enzim lipase adanya di mana? Terjadinya di mana? Di lambung. Pankreas, usus halus. Oke. Ada di lambung, ada di usus. Ada di usus halus. Kalau enzim amilase selain di mulut adanya di mana lagi? Usus halus, Kak. Oke, usus halus.
Kalau pepsin, enzim pepsin. Usus besar. Di usus juga di lambung, pankreas. Kayak di lambung ya. Nih kita balik lagi nih tadi. Tabel yang tadi. Nah, di sini nih. Pankreas. Tapi kalau misalnya ditanyanya di mana, biasanya tuh organ tempat terjadi reaksinya ya. Kalau pankreas kan pencernaannya nggak terjadi di pankreas ya nggak sih? Tapi pankreas itu organ yang atau kelenjar yang menghasilkan enzimnya gitu kan. Tapi kalau terjadi misalnya ada pertanyaan terjadi reaksinya di mana gitu, ya berarti kalau kalian jawabnya pankreas berarti kurang tepat. Tuh. Paham ya? Kalau enzim tripsin. Di pankreas. Oke, selain di pankreas? Lambung. Oke, kita lihat. Tripsin, kayak di pankreas. Betul ya? Sebenarnya di sini juga tabelnya kurang lengkap nih sebenarnya. Karena sebenarnya lebih banyak daripada ini. Lambung pun tadi banyak ya, tadi. Nggak cuma renin dan juga pepsin. Oke. Kemudian yang nomor 4. Membantu kontraksi otot, berperan dalam pembekuan darah, dan juga menjaga komposisi tulang. Pernyataan di atas merupakan fungsi dari mineral Kalsium bukan kalsium. Iya. Oke, semuanya jawab kalsium ya. Oke, kalsium. Oke, kalau kalium tuh apa? Fungsinya untuk apa? Kalium ini bisa disebut juga sebagai potasium, biasanya. Salah satu sumbernya itu terdapat di pisang biasanya. Kalium biasanya saraf, ya kan. Sebenarnya banyak sih ya fungsi mineral ini, nggak cuma satu kan pastinya. Salah satunya aja. Kalau natrium, tadi ya elektrolit. Keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Kalau kalsium, ini yang tadi yang di atas. Kalau magnesium, apa kalau magnesium? Fungsi otot dan saraf. Ya, oke. Magnesium juga saraf. Saraf dan otot. Tempat terjadi pertama kali gerakan peristaltik pada proses pencernaan adalah di Rongkongan. Oke, kerongkongan. Atau bahasa ininya apa? Lebih tepat. Atau esofagus. Ya kan? Kalau kita ngomongnya tenggorokan, ini biasanya hubungannya dengan sistem pernafasan. Kalau tenggorokan. Kalau mulut, terjadinya apa kalau di mulut? Pencernaan apa? Proses pencernaan apa? Yang tadi tuh yang ada 2. Mekanik dan kimiawi. Oke, sekalian kita review aja ya. Di sini sekalian bahas soal, sekalian di-review. Mekanik dan kimiawi. Mekaniknya karena apa? Karena apa disebut pencernaan mekanik? Mengunyah dengan gigi. Kayak mengunyah dengan gigi. Kalau kimiawinya? Gara-gara kelenjar ludah. Kelenjar ludah yang mengandung Enzim-enzim amilase. dan betialin. Amilase. betul ya, amilasa atau ptialin. Kalau tenggorokan ini tadi kan ya saluran pernafasan. Kalau lambung, pencernaan apa aja nih? Mekanis dan kimiawi. Ya, mekanik dan kimiawi juga. Kimiawi. Mekaniknya apa? Dengan jonjot-jonjot lambung itu bukan Kak? Ya, dengan ini ya sama ya tadi gerak peristaltik juga ya kan yang tadi kita belajar. Oh, oke Kak. Jadi selain esofagus yang bisa bergerak secara peristaltik, lambung juga bisa. Kalau kimiawinya dengan enzim ya yang tadi ada enzim renin, ada HCl, ada berbagai macam enzim tuh yang ada di lambung. Oke, lanjut nomor 6.
Mineral yang dibutuhkan dalam pembentukan hormon tiroksin adalah, ada yang tahu nggak ini apa? Mineral yang dibutuhkan dalam pembentukan hormon tiroksin. Hormon tiroksin itu dihasilkan oleh siapa? Oleh organ apa? Hormon tiroksin. Ada yang tahu nggak? Ya, silakan kelenjar tiroid itu bukan kok. Ya, betul ya, kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid itu adanya di mana sih? Kelenjar. Ingat nggak? Cukup ya gitu. Di daerah leher ya biasanya tuh. Di leher kelenjar tiroid. Mineral yang dibutuhkan dalam pembentukan hormon tiroksin. Iodin. Iodin. Betul. Ya kan iodin. Kalau penyakit ini ya, penyakit apa tuh yang biasanya kekurangan iodin? Penyakit gondok ya. Defisiensinya biasanya penyakit gondok. Jadi ketika kita kekurangan iodin, jadi bisa terkena penyakit gondok. Kan yang kita lihat itu apanya yang membesar? Lehernya kan, yang di bawah, ya di lehernya ya membesar. Ya, jadi hormon tiroksin ini sekalian, nggak apa-apa ya, walaupun nggak belajar ini sebenarnya hormon tiroksin dihasilkan oleh tiroid, kelenjar tiroid. Oke, lanjut. Hati menghasilkan Cairan empedu. Cairan cairan empedu. Kalau asam klorida dihasilkan siapa? HCl, HCl. Lambung. Lambung, Kak. Kalau enzim tialin, ini dari tadi kita bahas terus ya. Di mulut. Mulut. Kelenjar rongga mulut. ludah. Air liur. Oke, ada yang di mulut atau kelenjar ludah nih, lebih tepatnya. Kalau renin, apa tadi renin? Siapa yang menghasilkan? Di ginjal bukan, Kak? Yang tadi udah aku bahas nih, kan tadi ada. Pankreas. Lambung. Lambung, Kak. Lambung. Ya betul ya, lambung. Fungsinya untuk apa, renin? Menguraikan protein. Menguraikan protein. Yang nomor 8. Letak struktur di bawah ini dan fungsinya yang tepat adalah? Oh, ini seharusnya ada gambarnya nih, tapi gambarnya nggak ada. Lanjut aja deh nomor 9. Jadi ada panah gitu loh yang menunjuk ke gambarnya, cuma Yang B itu. yang B. Kenapa nih jawab yang B?
Karena gini ya, bisa kita Soalnya kan ya, soalnya apa nih tadi terputus soalnya kenapa? Nih, di sini sebenarnya bisa kita lihat nih kalau kita lihat apa namanya? Lihat soalnya. Suatu enzim bekerja pada pH rendah. Nah, yang pH rendah itu di mana tempatnya? Yang pH rendah. Tempatnya di lambung ya, pH rendah. Ya kan? Berarti iya. enzim yang ada di lambung apa? Renin dan pepsin. Renin dan pepsin. Betul ya, kalau amilase kan tadi adanya di mulut. Berarti jawabannya B. Lanjut, air liur yang dihasilkan oleh kelenjar ludah punya fungsi seperti berikut. Kecuali, apa nih kecuali? A, mencegah mulut dari kekeringan, membasahi makanan, membunuh mikroorganisme, memberi suasana basah dalam mulut. C kayaknya. Membunuh mikroorganisme itu bukan. B. C. Apa jawabannya? C. D. C. Oke, betul ya, C ya. Kemudian nomor 11. Protein di dalam tubuh akan segera dirombak dan digunakan tubuh dalam bentuk apa nih tadi? Pepton. Ada yang lain nggak? Glukosa bukan, Kak? Pepton. Protein akan dirombak. Sebenarnya protein itu bisa dirombak jadi pepton, jadi asam amino, sama polipeptida. Tapi apa nih yang tepat jawabannya? Asam Amino. Asam amino, Kak. Oke. Asam amino ya jawabannya. Jadi sebenarnya tuh gini ya, protein ini kan bentuknya misalnya di sini diilustrasikan bentuknya kan lebih besar gitu ya. Karena dia kan kumpulan-kumpulan asam amino. Protein dipecah jadi lebih kecil. Jadi pepton. Tuh, misalnya pepton. Misalnya ini udah dipecah-pecah nih, misalnya. Nah, pepton kalau dipecah-pecah lagi jadi asam amino. Sebenarnya gitu loh, sebenarnya dia tuh berurutan sebenarnya. Kalau asam amino tuh udah yang bahan penyusunnya si protein gitu. Gitu ya. Kemudian nomor 12. Zat makanan yang dibutuhkan dalam pembentukan tulang yaitu Kalsium dan Vitamin. Kalsium dan Oke. vitamin C. Udah betul semua. Kalau vitamin C fungsinya untuk Biar nggak sariawan. biar nggak sariawan. Apalagi nih fungsinya? Jadi sebenarnya berfungsi ini ya dalam pembentukan tulang rawan, tulang rawan, tulang gigi. Iya, sebenarnya vitamin C itu banyak sebenarnya fungsinya. Untuk kulit juga ini ya, juga berfungsi. Kemudian kalau protein iya benar. mencegah serangan jantung. Banyak banget ya fungsinya si vitamin C ini nih Ya. sebenarnya. Kemudian kalau serat tadi apa? Melancarkan pencernaan. Kemudian kalau zat besi, Membantu tubuh agar tidak mengalami anemia. ini anemia. Ini kaitannya sama anemia. Kenapa darah itu kaitannya sama zat besi? Ada yang tahu nggak? Kira-kira kenapa? Jadi sebenarnya tuh di dalam darah ya, misalnya ini sel darah merah. Sel darah merah kan bentuknya gini ya. Sebenarnya di dalam sel darah merah itu tuh banyak zat besinya gitu. Yuk, ada yang mau ditanyain sampai sini? Belum. Ini nanti modulnya di-share apa enggak, Kak? Oh, modul, oke. Ya, aku share ya modulnya di Telegram. Makasih, Kak. Oke. Makasih, Kak. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Belum ada, Kak. Belum ada. Oke.
Oke ya, mungkin karena seperti materi hari ini tuh nggak terlalu banyak. Oke, sampai sini aja temuan kita hari ini. Nanti akan aku share modulnya. Ya, terima kasih buat teman-teman yang udah gabung. Oke, sampai berjumpa di pertemuan kita selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.